Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Diah Purwitasari dari LSK Tata Busana. Kali ini saya akan membahas mengenai meningkatkan kapasitas penguji dengan metode pelatihan yang efektif untuk penilaian yang terukur, adil, dan objektif dengan akurat dan konsisten. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita perlu mengetahui apa yang disebut metode pelatihan yang efektif. Metode pelatihan yang efektif adalah cara mengajar atau melatih yang benar-benar berhasil meningkatkan kemampuan. Sedang penilaian yang terukur, adil, dan objektif adalah evaluasi yang jelas kriterianya, tidak bias, dan berdasarkan data atau fakta. Sedangkan akurat dan konsisten adalah hasil penilaian harus tepat dan stabil dari waktu ke waktu. Pelatihan bagi penguji uji kompetensi sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas, objektivitas, dan kredibilitas hasil uji kompetensi. Beberapa alasan utamanya adalah menjamin objektivitas dan keadilan. Pelatihan membantu penguji memahami standar penilaian yang sama, sehingga keputusan lulus atau tidak lulus didasarkan pada kriteria yang objektif, bukan penilaian subjektif. Peningkatan pemahaman standar kompetensi, lalu penguji yang terlatih memahami skema sertifikasi, unit kompetensi, elemen, dan kriteria unjuk kerja secara mendalam, sehingga penilaian lebih akurat dan sesuai standar nasional atau industri. Lalu meningkatkan kualitas penilaian, dan pelatihan membekali penguji dengan teknik asesmen yang tepat, observasi, wawancara, verifikasi bukti, sehingga hasil uji benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. Ada beberapa masalah yang sering terjadi pada pengujian uji kompetensi. Pertama, interpretasi kriteria penilaian yang tidak sama, disebabkan oleh sifat kriteria yang subjektif atau ambigu, latar belakang dan pengalaman penguji yang berbeda, rubrik atau panduan penilaian yang tidak jelas, dan kurangnya pelatihan. Yang kedua adalah bias personal penguji. Dalam hal ini, efek halo, yaitu kesan umum penguji terhadap seseorang mempengaruhi penilaian. Misalnya, peserta ujian yang berpenampilan rapi cenderung lebih disukai daripada yang tidak rapi. Lalu ada bias konfirmasi, yaitu penguji cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi dengan cara yang membenarkan keyakinan atau prasangka awal yang dimiliki. Lalu ada bias afinitas, yaitu kecenderungan lebih menyukai orang yang memiliki kesamaan latar belakang, minat, sifat dengan penguji, dan efek kontras, yaitu penilaian dipengaruhi secara tidak proporsional oleh subjek yang dinilai sebelumnya. Misalnya subjek yang sebelumnya dinilai itu nilainya jelek, tiba-tiba sekarang kontras menjadi bagus. Nah, itu bisa ada bias dalam pengujian. Ketiga, ketidakakuratan dalam pengukuran kompetensi yang disebabkan oleh instrumen penilaian yang tidak jelas, validitas rendah, dan reliabilitas rendah. Faktor peserta uji kompetensi, faktor penguji uji kompetensi, dan lingkungan serta administrasi. Dan yang keempat, ketidakkonsistenan antar penguji yang disebabkan oleh perbedaan pengalaman dan keahlian, kondisi penilaian yang berbeda, serta kurangnya pelatihan. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan metode pelatihan yang efektif untuk meningkatkan kapasitas penguji uji kompetensi. Namun, sebelum memulai pelatihan, diperlukan pemahaman standar penilaian oleh calon penguji yang meliputi kejelasan tujuan dan ruang lingkup uji kompetensi,
serta pengenalan indikator dan rubrik penilaian. Nah, apa saja metode pelatihan yang efektif tersebut? Mari kita bahas bersama. Pertama, adalah pelatihan penguji yang intens, yang di dalamnya terdapat sesi intensif untuk calon penguji, di mana terdapat kegiatan pelatihan yang padat dalam jangka waktu yang singkat. Lalu terdapat diskusi dan simulasi penilaian, yang di dalamnya terdapat pendalaman indikator dan rubrik penilaian. Serta yang ketiga adalah demonstrasi teknik pengujian oleh ahli. Dalam hal ini bisa oleh master penguji atau fasilitator yang lain. Yang kedua adalah workshop interaktif. Dalam workshop interaktif, calon penguji melakukan latihan menilai sampel hasil uji. Dalam hal ini, calon penguji menilai sampel baju yang sudah jadi. Lalu setelah dinilai, ada umpan balik langsung dari fasilitator. Dalam hal ini adalah master penguji. Setelah itu, identifikasi kesalahan umum dalam penilaian yang dilakukan bersama-sama dengan fasilitator. Yang ketiga adalah simulasi dan role play. Simulasi pengujian secara nyata dilakukan oleh calon penguji dalam proses uji kom dari awal hingga akhir. Lalu terdapat role play sebagai penguji dan peserta, di mana calon penguji berperan sebagai penguji dan peserta. Lalu yang terakhir adalah evaluasi praktik langsung, di mana calon penguji praktik langsung di lapangan saat pelaksanaan uji kom berlangsung. Metode pelatihan berikutnya adalah penilaian antar penguji atau inter-rater reliability. Di sini, penguji menilai hasil yang sama mengacu pada rubrik yang ada. Lalu, dibandingkan untuk menemukan deviasi untuk melihat perbedaan penilaian antar penguji. Setelah itu, melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi sehingga terjadi persamaan hasil penilaian. Yang kelima adalah pengembangan rubrik penilaian yang jelas, di mana rubrik penilaian harus memenuhi kriteria kuantitatif dan kualitatif, skor terukur dan indikator, serta contoh penilaian yang rinci. Keenam adalah umpan balik dan refleksi. Di sini, feedback personal terhadap performa penguji, di mana penguji akan menerima umpan balik terhadap performanya selama ini. Lalu terdapat rencana pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh LSK dan master penguji. Serta yang terakhir, evaluasi ulang berkala untuk menilai dan meningkatkan kompetensi penguji setelah bertugas dalam jangka waktu yang ditentukan. Setelah melakukan pelatihan, diperlukan evaluasi untuk menilai ketercapaian tujuan, mengukur efektivitas program, dan memberikan umpan balik perbaikan. Metode evaluasi yang dapat digunakan antara lain pre-test dan post-test, observasi saat praktik, survei peserta, dan audit penilaian berkala. Indikator keberhasilan pelatihan dapat terlihat dari meningkatnya skor pre dan post training, penurunan bias antar penguji, dan konsistensi hasil pengujian. Pelatihan yang efektif memerlukan praktik berulang, umpan balik berkualitas, dan standarisasi yang kuat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, baik itu IPBI Kartini selaku Orpro pembentuk LSK Tata Busana, pengurus, penguji, dan TUK Tata Busana, pemerintah, hingga masyarakat luas sangat diperlukan untuk melahirkan penguji-penguji uji kompetensi tata busana yang profesional. Penguji yang terlatih dan profesional menghasilkan penilaian yang terukur, adil, objektif, akurat, dan konsisten. Penguji yang kompeten dan tersertifikasi meningkatkan kepercayaan peserta, industri, dan masyarakat terhadap hasil uji kompetensi itu sendiri. Demikian hasil pembahasan kita kali ini mengenai meningkatkan kapasitas penguji, metode pelatihan yang efektif untuk penilaian yang terukur, adil, dan objektif dengan akurat dan konsisten.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan salam kompeten.